Bayangkan dunia di mana pangan tak lagi tersedia merata. Bukan karena kita tak bisa memproduksi, tapi karena sistem distribusi kita rapuh. Inilah kenyataan hari ini. Bukan skenario masa depan. Ini sedang terjadi. Di tahun 2025, laporan FAO menyebut bahwa sistem pangan global menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca dunia. Pada saat yang sama, lebih dari 1,3 miliar ton makanan terbuang sia-sia setiap tahunnya. Ironisnya, jutaan orang masih tidur dalam keadaan lapar. Kementerian Pertanian Indonesia memang melaporkan kenaikan produksi beras secara signifikan. Tapi lonjakan ini tak serta-merta menjamin ketahanan pangan. Karena ketahanan bukan hanya soal hasil panen, melainkan soal bagaimana makanan itu bisa sampai ke tangan rakyat, utuh, aman, dan tepat waktu. Dan inilah persoalan mendasarnya. Sistem rantai pasok pangan kita masih keropos. Inefisiensi logistik, pemborosan komoditas, penyimpanan yang buruk, hingga kurangnya transparansi, semua ini adalah lubang besar dalam fondasi ketahanan pangan kita. Di tengah krisis iklim, konflik geopolitik, dan pertumbuhan populasi, satu pertanyaan besar muncul. Apakah kita bisa menjamin ketersediaan pangan yang adil, aman, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang? Jawabannya terletak pada satu kata, teknologi. Tapi bukan sembarang teknologi. Kita bicara tentang inovasi yang bisa menyelamatkan sistem, dari blockchain yang merevolusi transparansi, hingga cold storage bertenaga surya yang menekan emisi sambil memperpanjang masa simpan. Topik ini bukan sekadar tren, ini adalah isu hidup dan mati. Ini tentang apakah Indonesia bisa bertahan sebagai bangsa yang mandiri dalam pangan, atau terus bergantung pada sistem global yang rapuh dan tidak adil. Video ini bukan hanya ajakan untuk tahu, tapi untuk sadar bahwa setiap keputusan, setiap inovasi, dan setiap langkah ke depan harus dimulai dari ketahanan pangan yang berpijak pada keberlanjutan. Lebih dari sekadar produksi, apa itu ketahanan pangan berkelanjutan? Ketika kita mendengar istilah ketahanan pangan, kebanyakan dari kita langsung membayangkan sawah yang luas, panen yang melimpah, dan gudang logistik yang penuh. Tapi apakah itu cukup? Apakah ketahanan pangan hanya soal memproduksi lebih banyak? Jawabannya, tidak. Produksi hanyalah satu bagian kecil dari sistem yang jauh lebih kompleks. Ketahanan pangan berkelanjutan mencakup 4 dimensi utama. Pertama, ketersediaan. Apakah pangan cukup tersedia di seluruh wilayah? Kedua, aksesibilitas. Apakah masyarakat bisa membeli atau menjangkau makanan tersebut? Ketiga, stabilitas. Apakah pasokan tetap konsisten tanpa terputus karena krisis, konflik, atau bencana? Dan yang keempat, kualitas gizi. Apakah pangan yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan nutrisi yang layak? Jadi, ketahanan pangan bukan hanya persoalan pertanian. Ini adalah urusan tata kelola, keadilan sosial, dan strategi nasional. Di Indonesia, peningkatan produksi memang penting, tapi itu baru setengah langkah. Jika hasil panen tidak didistribusikan secara efisien, atau harganya tidak terjangkau masyarakat, maka kita gagal menciptakan sistem yang tahan terhadap guncangan. Dan guncangan itu nyata. Perubahan iklim, bencana alam, geopolitik global, konflik dagang, hingga disrupsi teknologi. Semuanya punya potensi mengganggu ketersediaan dan distribusi pangan. Kita juga menghadapi tantangan pada aspek sistemik. Infrastruktur penyimpanan yang buruk menyebabkan pemborosan 30% hasil pertanian dan perikanan nasional. Sistem logistik yang tidak efisien memperpanjang waktu distribusi, menurunkan mutu produk, dan meningkatkan biaya. Disinilah pentingnya pendekatan ESG. Dalam environmental, efisiensi rantai pasok dan pengurangan emisi dari sektor pangan menjadi krusial. Dalam governance, transparansi dan akuntabilitas rantai pasok akan meningkatkan kepercayaan dan ketahanan pasar. Perusahaan atau negara yang gagal memahami keterkaitan ini akan terus rentan. Mereka akan terguncang setiap kali harga global berubah, setiap kali ada krisis logistik, atau setiap kali kepercayaan publik luntur. Sebaliknya, mereka yang membangun sistem pangan secara menyeluruh
dengan dasar keberlanjutan, efisiensi energi, dan digitalisasi akan memiliki keunggulan strategis, bukan hanya dalam ketersediaan pangan, tapi dalam stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jadi, ketika kita bicara ketahanan pangan, kita sebenarnya sedang bicara soal kedaulatan sistem. Sistem yang bukan hanya bisa memproduksi, tapi mampu mengalirkan hasilnya secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Di masa depan, negara yang kuat bukan yang punya banyak stok, tapi yang punya sistem yang tangguh, teknologi blockchain, dan transparansi sistem pangan. Dalam sistem pangan yang kompleks, satu hal menjadi sangat berharga: kepercayaan. Kepercayaan antara petani dan distributor, antara pemerintah dan konsumen, antara produsen dan investor. Tapi, bagaimana kita membangun kepercayaan dalam rantai pasok yang panjang dan seringkali tidak transparan? Disinilah peran blockchain mulai menunjukkan kekuatannya. Banyak orang mengenal blockchain hanya sebagai teknologi di balik mata uang kripto. Padahal, potensi sejatinya jauh lebih besar, terutama dalam sistem pangan. Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang tidak dapat diubah, terdesentralisasi, dan transparan. Setiap pergerakan barang dari petani, pengepul, distributor, hingga ke tangan konsumen bisa dilacak secara real-time. Tidak ada ruang untuk manipulasi, tidak ada celah untuk penipuan. Menurut laporan McKinsey tahun 2024, penerapan blockchain di sektor pangan mampu mempercepat proses audit keamanan hingga 70%. Artinya, kalau sebelumnya pelacakan kasus kontaminasi pangan butuh berhari-hari, kini bisa dilakukan dalam hitungan menit. Di Tiongkok, Alibaba sudah menerapkan blockchain untuk produk pertanian mereka. Hasilnya, efisiensi distribusi meningkat 30%. Di Uni Eropa, teknologi ini digunakan untuk menjamin kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan meningkatkan transparansi harga bagi petani. Transparansi bukan lagi idealisme, ini kebutuhan. Di Indonesia, implementasi blockchain berpotensi besar. Kita menghadapi masalah pemborosan pangan yang mencapai 30% dari total hasil panen dan tangkapan laut. Sebagian besar karena inefisiensi dan kurangnya visibilitas dalam rantai pasok. Bayangkan jika semua produk pangan yang kita beli bisa ditelusuri asal-usulnya. Kita tahu siapa yang menanamnya, kapan dipanen, bagaimana didistribusikan, hingga kapan masuk ke rak toko. Dampaknya luar biasa, meningkatkan kepercayaan konsumen, menekan kebocoran logistik, dan memberi harga yang lebih adil untuk petani. Lebih dari itu, blockchain juga mendukung governance. Dengan sistem yang terverifikasi otomatis, proses pencatatan tidak lagi bergantung pada dokumen manual yang rentan korupsi. Data tidak bisa diubah, tidak bisa dimanipulasi, dan itu adalah kekuatan sebenarnya. Dalam konteks ESG, blockchain langsung menyentuh aspek governance. Ini adalah alat untuk memperkuat akuntabilitas, mengelola risiko, dan memastikan setiap pihak dalam rantai pasok bertindak sesuai peran dan tanggung jawabnya. Namun, seperti semua teknologi, keberhasilannya bergantung pada ekosistem. Blockchain tidak bisa berdiri sendiri, ia butuh dukungan kebijakan, adopsi pelaku usaha, serta literasi digital dari hulu hingga hilir. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia harus mengadopsi teknologi ini, tapi kapan dan seberapa serius kita melakukannya? Karena semakin lama kita menunggu, semakin besar biaya pemborosan yang harus kita tanggung, dan semakin jauh kita tertinggal dari negara lain yang sudah bergerak lebih dulu. Cold storage and efisiensi energi dalam distribusi pangan. Setiap tahun, jutaan ton makanan di Indonesia hilang sebelum sempat dimakan. Bukan karena gagal panen, bukan karena konflik, tapi karena satu hal yang seharusnya sederhana: penyimpanan. Cold storage atau sistem penyimpanan dingin sering kali dianggap teknologi mahal, hanya cocok untuk industri besar. Padahal, dalam sistem pangan modern, ini adalah tulang punggung ketahanan logistik. Tanpa penyimpanan dingin yang memadai, sayuran membusuk di truk, ikan rusak di pelabuhan, dan hasil panen petani berubah jadi limbah dalam waktu kurang dari 48 jam. Ini bukan hanya soal kehilangan produk,
tapi kehilangan penghasilan, gizi, dan potensi ekspor. FAO mencatat bahwa 14% makanan dunia terbuang sebelum sampai ke pasar karena masalah logistik dan penyimpanan. Di negara tropis seperti Indonesia, tanpa cold chain yang kuat, angka ini bisa lebih tinggi. Lalu bagaimana solusinya? Kita butuh pendekatan baru. Teknologi cold storage masa kini tidak lagi bergantung pada listrik PLN saja. Sudah ada unit berbasis panel surya, dilengkapi sistem IoT untuk memantau suhu secara real time. Bahkan beberapa startup di India dan Afrika telah membuktikan bahwa model cold storage komunitas bisa diterapkan secara murah, efisien, dan berkelanjutan. Bayangkan jika setiap sentra produksi pangan dari nelayan di Nusa Tenggara hingga petani hortikultura di Lembang memiliki akses ke cold storage hemat energi. Umur simpan produk meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Petani tidak perlu menjual dalam keadaan tertekan harga. Konsumen mendapat produk lebih segar, limbah pangan berkurang drastis. Dan yang paling penting, emisi karbon bisa ditekan secara signifikan. Tanpa disadari, sektor pendinginan menyumbang sekitar 10% dari konsumsi listrik global. Tapi dengan desain efisien dan sumber energi terbarukan, cold storage bisa menjadi bagian dari solusi iklim, bukan masalah baru. Dalam kerangka ESG, inilah kombinasi antara environmental dan economic impact. Mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui stabilitas harga dan akses pasar yang lebih luas. Tentu saja, tantangan tetap ada. Biaya awal investasi, keterbatasan SDM, dan minimnya insentif untuk adopsi teknologi dingin yang berkelanjutan. Tapi tantangan bukan alasan untuk diam. Justru inilah momen untuk mengembangkan model kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Karena ketahanan pangan bukan hanya soal panen dan distribusi, tapi bagaimana kita menjaga kualitasnya sampai titik akhir, dengan cerdas, hemat energi, dan berpihak pada masa depan. Cold storage bukan barang mewah, ia adalah infrastruktur dasar yang harus dimiliki oleh setiap sistem pangan modern. Masa depan pangan Indonesia. Dari teknologi ke ketahanan, kita sudah membahas begitu banyak tentang kerentanan sistem pangan, tentang potensi solusi berbasis teknologi, tentang bagaimana blockchain bisa menciptakan transparansi, dan bagaimana cold storage bisa menjaga mutu pangan sekaligus menekan emisi. Tapi, mari kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Untuk siapa semua ini kita bangun? Jawabannya sederhana. Untuk generasi mendatang, untuk anak-anak kita, untuk masa depan yang tak hanya kenyang, tapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Ketahanan pangan bukan urusan kementerian saja. Bukan hanya tanggung jawab petani, distributor, atau investor. Ini adalah urusan kita semua sebagai warga negara, sebagai konsumen, dan sebagai manusia yang hidup di tengah sistem pangan global yang saling terhubung. Teknologi memberi kita alat, tapi arah perubahan ditentukan oleh niat dan keberanian kita. Keberanian untuk berinvestasi pada sistem yang transparan meski awalnya lebih mahal. Keberanian untuk merancang cold storage berbasis energi terbarukan meski prosesnya tidak instan. Keberanian untuk meninggalkan pola lama dan merangkul inovasi dengan risiko yang terukur. Jika semua pihak bergerak, pemerintah dengan regulasi cerdas, pelaku usaha dengan adopsi teknologi, akademisi dengan riset aplikatif, dan masyarakat dengan kesadaran kritis, maka kita bukan hanya bisa bertahan, kita bisa menang. Menang dari kelaparan, menang dari inefisiensi, menang dari krisis iklim, dan yang terpenting, menang dari rasa takut bahwa masa depan pangan akan jadi bencana berikutnya. Kita punya semua bahan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, sumber daya alam, manusia, dan teknologi. Sekarang, waktunya menggabungkan semuanya dalam visi besar, pangan yang tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua. Karena ketahanan pangan bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang memastikan hidup yang layak, berdaya, dan penuh martabat.